Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kembali, bukan saya melihat menggurui atau apa ya, kita berbagi pengalaman aja tentang apa materi dari guru penggerak yang telah kami ikuti bersama-sama. Kita sharing di sini dari beberapa pengalaman yang memang telah kami dapat selama mengikuti program pelatihan guru penggerak. Yang mungkin tadi salah satunya sudah disampaikan oleh rekan-rekan dalam pembahasan sesi 1 dan sesi 2. Nah, untuk sesi selanjutnya saya masuk ke materi untuk eksplorasi konsep dari peran 5 posisi kontrol. Nah, untuk peran 5 posisi kontrol ini digunakan sebagai alat untuk kita melihat sejauh mana disiplin peserta didik kita atau disiplin murid kita mengikuti apa yang tadi telah disampaikan tentang disiplinnya, adakah keyakinan kelasnya yang dilanggar atau tidak, atau lain sebagainya yang menyangkut terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa mindset kita harus sedikit berubah dari apalagi yang tadinya penghukum, kita bisa beranjak ke sebuah konsistensi atau ke arah restitusi ya. Nah, 5 posisi kontrol ini sebagaimana yang ada bisa dilihat di tabel, karena ini lumayan banyak ya. Nah, untuk 5 posisi kontrol sebagai dasar kita untuk melakukan tindakan terhadap permasalahan atau terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik, ada 5 posisi kontrol yang disebutkan di sini. Pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini dikatakan bahwa yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mungkin salah satu yang harus kita terapkan sebagai alih-alih penumbuhan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa tidak boleh sebagai penghukum? Kenapa tidak boleh sebagai pembuat merasa bersalah? Nah, karena di sini disebutkan, kita dapat lihat indikator-indikatornya. Untuk penghukum, pertama mungkin menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, itu suatu tindakan yang dilakukan terhadap peserta didik kita. Kenapa? Ya karena akan menimbulkan lagi aura yang tidak positif terhadap peserta didik. Ketika kita menghukum mereka, otomatis mereka melaksanakan apa yang kita perintahkan itu hanya dasar hukuman, hanya saat itu saja. Untuk kedepannya mereka pasti melakukan lagi. Ya, meskipun ada hukuman, mungkin Bapak Ibu yang lebih banyak pengalaman sudah pernah melaksanakan hukuman, ataupun kita semua memang sering melaksanakan hukuman, dan hasilnya seperti apa yang kita lihat. Ada yang memang menurut, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kedepannya gitu lagi, karena bukan itu tadi, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi eksternal. Nah, itu kan motivasi eksternal adanya hukuman, makanya mereka tidak didasari dari hati mereka untuk tidak melakukan kesalahan tersebut ya. Nah, mungkin seperti itu untuk penghukum. Kemudian yang kedua, untuk pembuat orang merasa bersalah. Ini hampir sama kayak penghukum tadi, hanya bersifat sementara atau bersifatnya tidak tidak selamanya. Nah, karena itu sama, motivasinya motivasi ekstrinsik bukan intrinsik juga. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Itu membutuhkan alasan-alasan untuk muridnya. Di posisi kontrol sebagai teman ini bukan tidak baik, cuma untuk penerapan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kita lihat indikatornya. Salah satu contohnya, guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini nantinya akan menghasilkan apa? Menghasilkan suatu ketergantungan. Nah, ketergantungannya seperti apa? Nah, murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dari kata-kata ini kita dapat mengambil satu kesimpulan. Ketika sudah dijadikan teman oleh anak-anak, ada timbal balik yang diminta oleh anak. Bukan tidak boleh, tapi tetap kita harus membatasi diri untuk melakukan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kemudian dampaknya kepada murid apa? Dia akan lemah, tidak mandiri, dan merasa tergantungan terhadap gurunya. Nah, kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah, posisi ini boleh kita lakukan sebelum kita beranjak ke posisi sebagai manajer. Nah,
karena posisi pemantau ini hampir sama, ya hampir sama dengan posisi manajer, namun tetap lebih baik dilakukan itu posisi manajer. Kita lihat indikator dari posisi pemantau. Pertama, ada menghitung dan mengukur. Yang guru lakukan adalah menghitung dan mengukur. Kemudian guru akan berkata apa peraturannya. Nah, peraturan ini bersambung lagi kayak yang tadi. Ada keyakinan kelas, ada tata tertib, ada disiplin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hasilnya peserta didik kita akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, jadi terbentuk di saya pengawasan dari keyakinan kelas ataupun peraturan yang sudah ada di sekolah. Nah, tadi untuk peraturan kelas atau keyakinan kelas itu berbeda, ya. Untuk keyakinan kelas adalah satu keyakinan yang disepakati oleh setiap kelas. Jadi ketika anak atau ketika peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, kemudian bertentangan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, nah kita dengan enak tinggal kita tanyakan, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, ketika dia melanggar, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya. Nah, kita tetap dalam pelaksanaan posisi pemantau ini sama, kita tetap memperhatikan posisi anak, ya posisi anak atau posisi peserta didik kita. Kemudian kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas seperti tadi, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh kalau misalkan di sini tiap perbuatan baik akan dikasih penghargaan. Kalau misalkan, ya. Kemudian beberapa halaman yang harus saya tulis ini ketika peserta didik misalkan dia mendapatkan bukan hukuman, ya, mendapatkan restitusi bahwa konsekuensi dari misalkan dia tidak mengerjakan tugas nih. Dia tidak mengerjakan tugas, kemudian Bapak Ibu guru menyuruh silakan tulis kembali materi ini, misalkan secara berulang beberapa kali. Jadi dia berpikir tentang hukumannya sendiri. Nah, mulai ke arah sana dia berpikirnya seorang peserta didik ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, untuk yang terakhir, posisi kontrol yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini salah satu budaya positif yang ingin kami terapkan dari guru penggerak untuk dilaksanakan di sekolah. Dan ini menjadi satu tantangan yang memang sangat mungkin dirasa berat kalau misalkan penerapannya di kalangan anak-anak SMA. Kenapa? Ya pasti hukuman dari GTHD kamu kunukia posisi sebagai manajer. Nah, tapi kita lihat dari esensinya, dari posisi manajer, pertama guru akan berbuat seperti apa? Mengajukan pertanyaan. Nah, jadi kenapa kita harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dibahas di slide bawah. Nah, kenapa kita harus membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan pada peserta didik kita? Karena apa? Kita akan menggali kenapa dia melakukan hal tersebut, kenapa dia misalkan melakukan kesalahan tersebut, dan apa yang menjadi kekurangan dia. Nah, kita akan gali dulu itu semua, baru kita nanti masuk ke tahap segitiga restitusi ada di bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah guru akan berkata. Nah, misalkan contoh perkataan guru ketika kita berperan sebagai manajer dalam penyelesaian satu permasalahan, ya. Contohnya apa yang kita yakini tadi berhubungan dengan keyakinan kelas dan peraturan sekolah, ya. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini kita menggali apa yang menjadi permasalahan anak. Bisa jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, bisa jadi ada karena hal lain yang memang perlu kita gali supaya anak bisa bercerita terhadap kita. Nah, itu akan menentukan juga motivasi intrinsik dari peserta didik yang terkena masalah. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi. Terakhirnya mungkin dampak pada murid, dia akan mengevaluasi diri. Kemudian bagaimana cara memperbaiki dirinya, dia akan berpikir sampai ke arah sana. Kalau misalkan kita dengan benar menjalankan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, jadi pada kenyataannya dalam materi ini kita bukan itu, kita mulai merubah diri dari yang misalkan katanya kita menghukum peserta didik kita akan menerapkan posisi sebagai manajer. Jangan dulu jauh-jauh, kita taruh dalam pembelajaran kita, misalkan ada seorang anak yang memiliki permasalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas lah, atau misalkan dia tidak masuk kelas, coba kita panggil, kita pakai restitusi, bisa atau tidak. Dan mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada ya satu aja. Contoh untuk pernyataan pertanyaan dalam 5 posisi kontrol tadi.
Dan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Tadi kan ada 5 ya, posisi kontrol. Dan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu penghukum. Kenapa penghukum? Karena dia menjudge seseorang. Harusnya ini tidak boleh dilakukan karena akan menurunkan harga diri, menurunkan motivasi dari anak tersebut. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan ini demi ibu. Nah, ini sebagai teman, karena kalau teman kita harus saling membutuhkan. Kemudian yang keempat, ada posisi pemantau. Salah satu pernyataannya adalah, apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Tadi berhubungan dengan kalau misalkan seseorang mendapatkan nilai baik lah atau berperilaku baik lah, ketika kita menerapkan, misalkan hari ini ya misalkan bisa mengerjakan tugas paling awal, akan saya kasih bintang. Misalkan bintang itu dalam arti penghargaan, Mas. Kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini untuk posisi kontrol sebagai manajer. Karena anak dituntut untuk menyelesaikan permasalahan, mencari solusinya terhadap permasalahan yang telah dia lakukan. Nah, jadi anak dituntut untuk berpikir. Nah, sama halnya dengan Merdeka Belajar, semua bergantung lagi kepada anak. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini judgement sama, tidak boleh dilakukan. Seharusnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini akan menurunkan motivasi dari anak tersebut. Di next aja. Nah, jadi pada intinya kita mempelajari, kita bersama-sama menggali dari materi guru penggerak yang telah kami dapat gitu. Akhirnya ini inginnya merubah yang tadinya peraturan menjadi nilai-nilai. Kalau tadinya yang peraturan kelas, nah kita ubah menjadi keyakinan kelas atau nilai-nilai kelas. Nah, itu pun harus disetujui oleh semua anak. Misalkan kita sebagai wali kelas mengajukan peraturan, kita yang bikin. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sementara anak tidak setuju dengan peraturan itu. Benar tadi kata ada di sesi 2. Ya kalau tidak salah. Jadi anak tidak akan mengakui, saya nggak bikin peraturan itu, saya emang nggak bikin keyakinan itu. Nah, jadi semuanya dikembalikan lagi terhadap anak. Kita yang bikin untuk kita, dari kita untuk kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua untuk posisi kontrol. Posisi kontrol memang yang seharusnya tadinya kita mungkin sebagai penghukum, mungkin sebagai teman, pembuat merasa bersalah ataupun sebagai pemantau. Nah, kita beralih ke posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin ini akan sangat bukan berguna. Mungkin menumbuhkan sedikit motivasi untuk guru-guru yang memang tugasnya mungkin di backup bimbingan konseling ya. Mungkin bisa coba diterapkan untuk posisi sebagai kontrol ketika posisi penghukum sudah tidak lagi efektif gitu. Coba cari cara lain supaya peserta didik kita bisa lebih mengeksplor lagi dirinya, lebih mengkaji lagi dirinya sendiri. Terlepas dari kebutuhan dasar manusia tadi, ada kebutuhan kasih sayang, penghargaan dan lain sebagainya, itu harus digali dulu. Nah, kemudian yang terakhir, dari bergerak antara konsekuensi atau hadiah, pemberian konsekuensi ataupun hadiah, bergerak ke arah memperbaikinya secara kesadaran diri. Nah, jadi kesadaran diri anak di sini sangat dibutuhkan. Nah, memang yang paling sulit itu menumbuhkan kesadaran diri seseorang. Jangankan murid kita aja ya, kadang-kadang sulit untuk menyadari kesalahan sendiri. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke pembahasan yang terakhir untuk segitiga restitusi. Nah, tadi jadi dalam posisi sebagai manajer ini, nah, kita biasanya menerapkan segitiga restitusi. Restitusi secara umum sudah dibahas tadi pada sesi kedua. Nah, untuk Nah, untuk segitiga restitusi, diagram atau tabelnya seperti ini, ada 3 tindakan yang akan kita lakukan ketika murid berada dalam satu permasalahan. Ya, permasalahan di sini bukan permasalahan berat, permasalahan mungkin dalam pembelajaran, taruhlah dalam misalkan pelanggaran tentang peraturan sekolah. Nah, mungkin salah satu seperti itu. 3 langkah tersebut, yang pertama ada menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan kesalahan, stabilkan dulu identitasnya. Nah, tadi kata mungkin di sesi itu ada pernyataan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nggak apa-apa dengan naon, harus melakukan kesalahan. Gitu. Jadi distabilkan dulu. Anaknya sudah salah nih, dia pasti sudah merasa bahwa dirinya salah. Tapi kita stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu keadaannya dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Salah satunya,
Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Kenapa ada kata-kata demikian? Itu kita akan menggali dari anak tersebut, kita akan gali dulu apa yang jadi permasalahan dia. Kenapa dia melakukan hal-hal tersebut? Nah, kita gali dulu di sini, di stabilkan identitas. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah validitas kebutuhan atau biasanya disebut dengan validitas tindakan yang salah. Nah, kenapa ada validitas tindakan yang salah? Nanti akan berhubungan sama yang ketiga. Salah satu indikator dari validitas tindakan yang salah atau kata-kata yang bisa kita sampaikan yaitu kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini kita mulai masuk ke ranah anak. Kenapa dia melakukan itu? Nah, kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut? Misalkan tidak masuk kelas. Kenapa tidak masuk kelas? Nah, kita validasi dulu tindakannya, apa alasannya dan lain sebagainya. Nanti ada di bawah diagram kata-katanya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini dari kata ini kita akan berasumsi bahwa dia melakukan kesalahan tersebut karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dari yang 5 tadi. Ya, 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kemudian dia melakukan satu kesalahan. Misalkan ketika tidak masuk kelas pada gas, nah, si ibu lagi anu, si bapak lagi anu, misalkan. Nah, kita tahu kan permasalahan anak. Nah, jadi tahu kenapa dia tidak masuk misalkan. Nah, baru di langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dia ada beberapa nanti ada nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati berhubungan dengan peraturan dan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya. Kemudian ada yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini anaknya dituntut berpikir tentang apa yang akan dia lakukan setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Ya, jadi setelah kesalahan itu si anak dituntut berpikir, gimana cara saya memperbaikinya? Gimana saya memperbaikinya dari kesalahan saya? Jadi bukan guru yang menentukan kamu harus anu, kamu harus anu. Nah, sama kayak kita juga kadang-kadang lebih baik bertindak secara pribadi atau sendiri daripada diperintah. Mungkin ya, beberapa mungkin ada yang seperti itu. Ketika kita melaksanakan dari dalam hati, kita akan lebih enak mengerjakan satu hal. Tapi ketika kita tunjuk, tuh panganukan, misalkan, kan ada rasa, meskipun itu di jalan, kan, tapi mungkin ada, udah tutup urun saya teh, misalkan. Tapi ketika timbulnya dari intuisi, ketika saya bilang, saya kemah mau makan, misalkan, saya makan tanpa disuruh orang, gitu. Misalkan disuruh misalkan bu bapak atau ibu, dek kita makan, kela misalkan saya lapar, nah kita saksikan dari kesadaran sendiri. Nah, itu yang akan yang ingin kita gali dari anak-anak supaya dia berpikir tentang permasalahan dan penyelesaiannya dari anak tersebut. Di next aja. Nah, mungkin bisa dilihat saja ya untuk beberapa indikator atau pertanyaan yang bisa diajukan saat memvalidasi saat menstabilkan identitas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Kita tinggal menunggu respon dari anaknya seperti apa. Oke. Nanti di-share aja ya Bu ininya. Iya. Nah, untuk menanyakan keyakinan yang terakhir, yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Nah, untuk yang udah aja Bu, nanti di-share aja ya. Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan sekian. Untuk kekurangannya mohon maaf bila ada kesalahan. Kemudian untuk sesi berikutnya mungkin ada sedikit penampilan dari aksi nyata ataupun menampilkan aksi nyata dari 3 orang calon guru penggerak yang telah kami lakukan di sekolah sebagai salah satu bentuk untuk penanaman budaya positif di sekolah. Silakan Ibu. Nonton YouTube. Mohon maaf mungkin yang terakhir. Nah, berikut mungkin rancangan aksi nyata dari saya sendiri sebagai bentuk dalam penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin yang pertama secara singkat saja karena memang yang namanya juga di sana baru berjalan sebagian, dan untuk dokumentasi mungkin nanti akan didokumentasikan pada akhir laporan dari laporan aksi nyata. Nah, secara garis besar aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama itu dilatar belakangi dengan ada dasarnya ketika peserta didik disuruh menyelesaikan tugas. Nah, tugas-tugas tersebut terkadang ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Kemudian kebanyakan memang yang mengerjakan. Cuman untuk mencapai kata 100% mungkin sangat jauh ya, karena
mungkin hanya setengahnya yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan mendasari saya untuk melakukan aksi nyata dalam penurunan budaya positif. Tujuannya itu menumbuhkan budaya positif sekolah, yaitu nilai dari bertanggung jawab atau tanggung jawab dan mandiri terhadap pembelajaran serta pengumpulan tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian tolak ukurnya, proses pembelajaran lebih efektif dengan adanya kesadaran serta tanggung jawab terhadap pembelajaran. Kemudian adanya peningkatan pengumpulan tugas pembelajaran yang diberikan dengan menunjukkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Ini termasuk ke dalam pembelajarannya juga. Kemudian rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat yaitu pertama membuat kegiatan kelas pada awal pembelajaran. Ini sudah saya lakukan, kebetulan kalau misalkan dokumentasinya sudah ada, cuma belum saya masukkan. Yang kedua, keyakinan kelas yang disepakati harus ditaati. Nah, ini saya selalu mengingatkan ketika awal mula masuk kelas, mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama supaya keyakinan kelas tersebut tetap dijalankan oleh peserta didik. Yang ketiga, dalam pembelajaran guru lebih berpihak terhadap murid dengan meneladani 5 kebutuhan dasar manusia. Ini seorang guru tugasnya ya, menumbuhkan 5 dasar atau 5 kebutuhan peserta didik. Kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, dalam menyelesaikan permasalahan di kelas, guru berusaha memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, Pak, saya pribadi bersama rekan-rekan guru yang lain mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ketika murid berada dalam satu permasalahan, utamanya dalam pembelajaran yang memang kami ambil. Kemudian yang terakhirnya, bila masalah tetap berlanjut, maka akan dilakukan segitiga resolusi untuk penyelesaian masalah. Ini salah satu aksi nyata yang saya rencanakan dalam pemenuhan tugas dari modul 1.4 dalam rangka budaya positif di sekolah. Kemudian dukungan yang dibutuhkan berupa dukungan moral ataupun motivasi dari berbagai pihak seperti seluruh guru dan dalam kelas tersebut yang mengajar, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan rekan guru yang lain yang ada di sekolah. Kemudian karena ini hubungannya dengan tugas, mungkin orang tua pun menjadi salah satu faktor pendukung dalam terlaksananya program ini. Nanti mungkin bisa untuk yang terakhir disampaikan kepada peserta didik itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai rancangan awal untuk aksi nyata yang akan saya lakukan pada modul 1.4. Kurang lebihnya terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.